Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 92 ayat 5 dan 6 demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara-saudara sekalian, pemazmur berbicara tentang orang bodoh dan orang bebal. Yang dimaksud di sini bukan bodoh dan bebal secara intelektual, melainkan secara moral dan spiritual. Baik orang yang secara intelektual cerdas maupun tidak cerdas, sama-sama bisa secara moral dan spiritual bodoh dan bebal. Itulah sebabnya ada orang yang memiliki banyak pengetahuan teologi, tetapi tidak mampu menerapkannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Bahkan keputusan-keputusan etis yang diambilnya seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Pemazmur bahkan berkata bahwa untuk memahami pekerjaan Tuhan yang luar biasa di balik semua yang nampak pun mereka tidak mampu. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengucap syukur untuk apapun. Padahal pemazmur justru mengucap syukur untuk segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan seseorang menjadi bodoh dan bebal? Sebagai paralelnya, ayat 7 berbicara tentang orang fasik. Maksudnya, orang yang tidak takut akan Allah dan oleh karenanya hidup di dalam dosa. Jadi, yang menyebabkan bodoh dan bebal adalah hati yang tidak takut akan Allah dan dikuasai dosa. Dosa memang membuat kita bodoh, sebab dosa menipu dan membutakan mata hati kita. Akibatnya, selain kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kita juga cenderung memilih hal-hal yang menyenangkan hati, tetapi pada akhirnya merusak atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah itu yang terjadi pada Ferdy Sambo dan kawan-kawan? Karena itu, mari kita senantiasa waspada terhadap hati kita sendiri. Jika hati kita tidak bisa bersyukur atas apapun, apalagi selalu bersungut-sungut, mari kita datang kepada Tuhan. Akui bahwa kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, dan oleh karenanya tidak bisa bersyukur. Mohon ampun karena bersungut-sungut, dan mohon belas kasihan Tuhan agar Ia berkenan menyatakan kebenarannya di dalam hati kita. Akui semua dosa yang disingkapkan, mohon pengampunan, dan ampuni semua yang perlu diampuni. Bebaskan hati saudara dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara akan mampu melihat pekerjaan Tuhan di balik segala sesuatu yang paling sederhana sekalipun. Ucapkan syukur, dan hati saudara akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera sejati. Amin.